Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang saya ambil dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Demikian adalah penilaian Allah kepada seorang yang bernama Ayub, ya. Ini tidak hanya satu kali dikatakan, namun dua kali pada pasal yang kedua, ayat yang ketiga hal yang sama tentang penilaian Ayub, bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur. Dan tentunya apa yang dinilai oleh Allah itu merupakan hal yang benar, ya, tidak mungkin keliru. Berbeda dengan kita menilai orang lain atau kita menilai diri kita sendiri yang sering kali terjadi kekeliruan. Dan penilaian Allah ini benar-benar terbukti, ya, bahwa ketika Ayub menghadapi ujian, persoalan yang tidak biasa dialami oleh manusia, dia harus kehilangan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan, Ayub tetap ada pada kesalehannya, ya, terutama pada pasal 1 dan pasal 2, bahkan sampai akhir daripada kitab Ayub ini kita lihat kesalehannya. Namun ujian tersebut juga menjadi pembuktian bagi Ayub. Ayub dapat melihat kualitas imannya di hadapan Tuhan. Ya, meski dia ada dalam kesalehan, namun Ayub pada emosi yang naik turun. Ya, satu kali dia mempercayai Allah, namun satu kali dia merasa bahwa Allah melakukan hal yang tidak benar. Dan dia harus belajar untuk memahami dan mengenal Allah sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupannya. Nah, demikian yang kita dapat pelajari, bahwa ujian yang dihadapi oleh kita itu akan menjadi pembuktian buat kita, akan menunjukkan kualitas iman kita yang sesungguhnya. Ya, jadi kita tidak bisa dengan terburu-buru menilai diri kita sendiri, ya. Seringkali kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Ya, seperti halnya Petrus, ya. Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dengan lantang berkata ketika Tuhan Yesus akan menghadapi salib. Tuhan berkata dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-32, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya, kita mengerti kisah ini dan akhir ceritanya adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, Petrus salah menilai dirinya sendiri yang dia pikir bahwa dia akan mengikuti Yesus sampai mati. Ya, ternyata dia tidak bersedia untuk bertahan. Ya, ketika orang menyebut dia sebagai pengikut Kristus, dia menyangkal. Nah, itu sebabnya di dalam firman Tuhan juga dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak sombong secara rohani, ya. Kita jangan berpikir bahwa saya sudah cukup rohani, ya. Saya orang yang dekat dengan Tuhan. Saya pasti mampu menghadapi segala sesuatu, ya. Padahal secara tidak sadar sedang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa berkata dalam diri kita bahwa saya adalah orang yang setia, ya. Ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi masalah, mundur dalam iman, ya. Kita tidak bisa berkata bahwa kita adalah orang yang kuat, sementara kita tidak bersedia untuk menanggung beban yang berat. Atau kita tidak bisa berkata, saudara, bahwa kita ini adalah orang yang sabar. Bahkan ketika kita menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, kita gerusa-gerusu, ya, tidak sabar. Sebentar saja kita sudah mulai mengeluh. Nah, kita perlu menghadapi tantangan ujian untuk benar-benar melihat kualitas iman kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh terlalu terburu-buru menilai diri kita, namun biar kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita hendaknya
terus jujur di dalam diri kita, jujur di hadapan Tuhan seperti halnya Raja Daud ya berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya ini bukan untuk menantang Tuhan atau mencari pencobaan, tidak ya. Namun ini merupakan satu doa. Ya karena ketika seseorang ada dalam ujian dan pencobaan, maka muncullah isi hati seseorang ya. Kita dapat melihat kualitas di dalam diri kita sendiri ketika kita menghadapi ujian di dalam diri kita. Jadi kita jangan putus asa Bapak Ibu ketika sedang menghadapi keadaan yang ada di luar kendali kita ya. Karena disitulah kita bisa melihat apakah saya sudah setia di hadapan Tuhan, apakah saya sudah benar-benar bergantung di hadapan Tuhan. Apakah selama ini ketika kita menghadapi persoalan kita langsung mencari pertolongan Tuhan, ataukah lebih dulu cepat-cepat kita mencari pertolongan dari manusia? Ya, itu sebabnya biarlah kita senantiasa terbuka di hadapan Tuhan untuk Tuhan mengenali isi hati kita. Ya, memang hati itu terkadang dapat menipu kita. Nah, yang dapat menilai isi hati kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan biarkanlah Tuhan menyelidiki hati kita. Ya, janganlah kita menghindari setiap ujian pencobaan, karena disitulah kita bisa belajar ya, bagaimana kita dapat memahami dan mengenal Allah. Demikian kita juga belajar ya, ketika kita melihat nilai diri kita sendiri, kita dapat memperbaikinya supaya kita semakin hari semakin diperbaharui dan untuk semakin kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan doa kita. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami sudah terima pada saat ini. Tuhan, tolong mampukanlah kami untuk kami menghadapi setiap ujian yang datang kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami, dan tolonglah kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.